Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH Pon. Di kesempatan ini saya kedatangan sebuah HP Poco F3 dengan kendala baseband unknown atau versi pita basisnya itu tidak diketahui. Tidak bisa membaca kartu SIM otomatis ya. Tetapi ini wifi-nya bisa ya. Kalau di Redmi Note 8 itu kalau versi pita basisnya tidak diketahui, wifi-nya juga off ya. Kalau ini beda. Terima kasih untuk Mas Marno dari Purworejo. Mas Marno dari Purworejo yang telah menserviskan HP-nya dan mempercayakan ke saya. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, kebanyakan kasus di HP ini, kalau kasusnya seperti itu, biasanya itu di IC prosesor atau IC CPU. Bukan hanya di Poco F3 juga ya. F2 Pro juga seperti itu. Mi 10T dan lain-lain. Poco X3 Pro juga seperti itu. Karena HP ini itu mulai dari Poco X3 Pro sampai HP ini ya, itu kebanyakan di lem ya, IC prosesornya. Jadi kalau prosesornya itu overheat, terlalu panas, dan akhirnya lemnya itu mengembang, akhirnya menekan IC tersebut, dan akhirnya kaki atau pin akhirnya putus, tidak nyambung ke board mesin. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada lemnya dan dalam proses merebal IC-nya menggunakan timah yang keras seperti timah pabrikan, biasanya akan awet karena sudah tidak ada lemnya. Jika terjadi overheat, itu tidak ada lem yang menekan IC. Jadi biasanya aman. Dan di sini saya menggunakan blower Quick 850A, blower jadul ya. Blower jadul pun itu bisa ya. Yang penting setelannya sudah pas. Dan di sini saya menggunakan setelan panas 3,5, 4 kurang seperempat lah, 3,75 lah. Dan anginnya 3, menggunakan blower Quick. Sebenarnya kalau lebih cepat itu menggunakan angin 3, tetapi panasnya itu di angka 4 ya. Di angka 4. Itu mudah leleh ya. Lebih cepat prosesnya. Namun saya menggunakan 3,5 saja. Karena ini di sebelahnya terdapat IC UFS dan IC baseband, IC modem. Untuk menghindari seperti itu, saya menggunakan panas seperti itu. Dan di sini IC RAM sudah terlepas, tinggal membersihkan sisa lem dan timah di atas CPU. Barulah nanti lepas CPU-nya. Dan saya biasakan itu arah mata blower itu tertuju di bidang yang tidak ada IC-nya.
Jadi meminimalisir terjadinya pemuaian di IC yang sebelah, IC CPU ya. Jadi tidak menambah pekerjaan untuk merebal IC UFS atau IC modem. Lanjut pelepasan IC prosesor atau IC CPU. Menggunakan blower quick dengan setelan yang sama. Arah mata blower corongnya itu tertuju di bidang yang tidak ada IC-nya, yang tidak ada IC yang dilem. Oke, sudah terlepas. IC prosesor sudah terlepas. Tinggal membersihkan sisa-sisa lem dan timah di board mesin, juga sisa timah dan lem di IC ya. Lalu IC-nya dicetak, bersihkan sampai bersih, barulah dipasang. Oke, skip saja, ini langsung ke step pemasangan IC CPU atau prosesor. Ini posisi board sudah bersih dari lem. Untuk pemasangannya juga sama, menggunakan setelan yang sama, jadi multifungsi setelannya. Menggunakan blower quick jadul 850A, quick KW ini, bukan yang ori. Paskan diposisikan IC prosesor agar nanti pas ya saat proses pemasangan. Di situ ada tandanya, bagian pojok-pojok di motherboard atau di board mesin ada tandanya. Dipaskan, barulah di blower. Blowernya saya arahkan ke bidang yang tidak ada IC-nya, seperti ini, seperti di video. Karena riskan sekali kalau condong ke IC UFS atau IC modem, berpotensi IC UFS dan IC modem minta rebal karena terimbas mata blower, panas mata blowernya. Kalau mata blowernya corongnya itu dihembuskan ke IC UFS ya. Agak tergeser ini ya. Kalau sudah pas tinggal blower.
Ya, geser-geser sedikit untuk memastikan sudah leleh semuanya. Posisinya kurang enak, ulangi lagi ini karena terhalang kamera ini ya. Jadi kalau proses merekod video ini memang sedikit menyulitkan ya, menyulitkan dalam servis. Kalau posisi kamera di atas mungkin nggak mengganggu tuas space pisaunya, pisau IC, karena ini saya letaknya di samping kameranya. Ya, ini sudah selesai, sudah leleh semua, tinggal kita bersihkan pin-pin yang mau terhubung, ini terhubung ke RAM. Ini posisinya di atas prosesor ya, IC RAM-nya. Bersihkan biar nanti IC RAM bisa nempel dengan sempurna, tidak terhalang kotoran. Ya, lebih enak masangnya posisi seperti ini. Tadi posisi itu pinset terhalang di kamera, jadi susah masang IC-nya ini tadi. Ya, ini paskan dulu sebelum di blower, lalu setelah pas IC-nya lalu di blower. Dirasa sudah leleh, geser-geser memakai pinset sedikit saja. Oke, sudah kembali semula, berarti ini sudah leleh total ya, timahnya sudah matang, tinggal didinginkan lalu bersihkan ya semuanya. Nanti kalau sudah fix nyala biar rapi, lalu pelapis tembaganya dipasang lagi, beri thermal pasta, banyakin pastanya biar dingin ya prosesornya. Semoga saja bisa menyala dengan sempurna. Ya, ini berhasil menyala. Coba kita cek apakah versi pita basisnya sudah normal. Nah, ini sudah ada ya, versi pita basisnya sudah ada. Yang awalnya tidak diketahui sekarang sudah muncul versi pita basisnya.
tinggal kita nanti rakit semua, cek sinyal keseluruhan kamera dan lain-lain. Ini yang penting versi pita basisnya sudah kembali, email otomatis ada, sudah muncul ya nomor emailnya. Ya, ini beri thermal pasta lagi, lalu pasang tembaganya. Dan saya beli ya tembaganya ini untuk pendingin. Cek kamera oke semua, kamera belakang, kamera depan oke semuanya. Sinyalnya juga oke. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum.